Ya, ini sih. Makannya pakai Permindo nggak sih? enggak. Ya lumayan lah itu kan. Apa tuh? Cuma 2.000 aja. Apa tuh? Promah. Halo Sobat Sihan, kembali lagi di podcast kita. Jadi kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara kita bertahan hidup di lingkungan kampus. Sebelumnya kita memperkenalkan teman-teman kita terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada. Halo, aku Dara. Halo, aku Fadli. Halo guys, kenalin nama aku Freddy dan aku Iqbal. Oke, jadi di sini untuk pertanyaan yang pertama ini buat kakak-kakak nih yang udah selesai skripsi. Skripsi. Kak Iqbal nih ya, yang udah selesai. Oke. Jadi gini, kalian kan hitungannya kita kuliah ini kan baru 2 tahun nih. Hal apa sih buat kalian yang shock pas masuk kuliah secara offline? Sebelumnya kan kita kuliahnya online kan, karena COVID. Nah, setelah kita merasakan kuliah offline tuh, menurut kakak gimana? Oke. Kalau dari sudut pandangku sendiri ya, itu tuh karena kita tuh mulai dari online dan itu kan lumayan lama kan. Dulu pertemanan kan juga dari online dan tatap muka juga jarang lah, apalagi yang di Jogja pun juga susah. Terus dulu mulai deket tuh via Zoom sama kalau inget mainan itu Among Us. Nah, inget kan? Ingat. Dan itu dulu awalnya sih ini apa namanya deket banget sama teman-teman yang lain, satu angkatan malahan. Tapi seiring berjalannya waktu, makin lama makin mecah-mecah sendiri. Ya muncullah circle-circle kayak gitu kan. Betul. Pasti. Nah, walaupun pas di Zoom, pas online tuh chattingan oke, terus via Zoom ngobrolnya juga lancar, tapi pas tiba-tiba mulai hybrid atau mulai masuk tuh kayak gimana ya, canggung banget. Jadi mau ngobrolin apa juga bingung, obrolannya mau kemana juga bingung, apalagi kayak ngembangin obrolan tuh susah. Kan ada kan pas di pas saat kita ngobrol via Zoom, kita ngobrolnya lancar banget. Tapi pas ketemu kayak kikuk gitu loh. Ya, mungkin karena baru ketemu juga kali. Ya, kayak gitu. Itu sih yang bikin shock sih sebenarnya. Shock. Kalau untuk Mas Freddy gimana? Gimana? Jujur li aku dulu tuh mikirin waktu itu ya sebelum masuk offline. Itu aku mikirnya tuh aku tuh jadi kayak paling useless gitu loh di kelas tuh. Anjay. Anjay. Dan ternyata alhamdulillahnya berjalan dengan lancar lah. Maksudku kayak nggak yang seburuk itu gitu loh, kayak kalau di kayak di TikTok di sosmed kan kadang bilangnya kayak orang-orang kampus tuh kayak temennya kayak gitu loh, yang di di sosial media itu kan kayak gitu. Terus aku masuk offline, ternyata orang-orangnya itu nggak yang seburuk itu. Maksudku kayak entah ya ini di pertemanan orang lain mengalami apa enggak, tapi di circleku sih Anjay, circle apa ya pertemanan. Di pertemananku tuh alhamdulillah ya nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau dilihat-lihat ini Mas Freddy ini temennya banyak ya. Alhamdulillah semenjak saya jadi ketum Kok nunjuk saya Anda ya? Tidak bisa. itu tuh relasi tambah banyak, terus koneksi tambah banyak, itu pasti sih. Yang jelas sama ini seru aja, kayak seru lah pokoknya. Ya Dri. Yoi, seru. Kalau tanggapan dari Mas Fadli? Untuk gap ini ya? Mungkin awal-awal juga dari Zoom kan susah juga kan nyari temen, tapi ya kalau tiba masuk offline tuh ya akhirnya ya mau nggak mau harus kenalan. Tapi alhamdulillah saya dapat yang relasinya yang baik-baik. Alhamdulillahnya ketemu Mas Freddy ini. Malu saya. Ya gitulah.
Tapi saya punya cerita lucu guys. Apa tuh? Masuk offline tuh saya salah kelas coy. Kok bisa? Ya karena kaget kan ya. Baru Nggak pertama tahu. kali ya. Iya. Tiba-tiba online. Untung nggak tiba-tiba offline. Untung aja nggak ditanyain maba ya. Ditanyain maba kantornya di mana saya nggak tahu dulu kan. Tapi ya seru lah kalau udah offline nih. Beda dengan online. Tapi kalau sama dosen-dosen itu udah paham semua ya. Sudah paham. Dosen-dosen tuh aslinya baik kok. Ya. Beneran kok baik. Tergantung kitanya aja ya. Oke. Oke. Itu aja. Mantap. Untuk tanggapannya Mbak Dara nih bagaimana? Kalau aku sih nggak ngalamin masa-masa online-nya ya. Oh, iya. Angkatan berapa? Angkatan masih 2023. Oh, 2023. Masih fresh. Oh, kayaknya kita angkatan tua ya. Aku masih muda. Kok nggak mengakui sih? Gak mau mengakui ya. Tidak akui. Jadi, Apa nih? oh iya berarti nggak ada ngerasain itu ya? Perbedaannya nggak ada Offline sih. sama Ya. online ya? Oke. Baru pertama kali masuk ke kampus itu perasaan kamu gimana? Ya antara seneng dan biasa aja sih. Kayak ya udah masuk aja. Tapi lebih takutnya ya itu kalau salah pilih teman dan lain-lain gitu sih. Kalau untuk Apa? mata kuliah sama dosen aman lah ya? Aman aja. Baik-baik kok. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang kedua nih ya guys. Gimana sih cara bikin dompet tetap tebal padahal isi perut lapar? Soalnya di situasi dalam kampus kan lumayan ya harganya untuk makanan tuh ya untuk mahasiswa tinggi mahal ya. Tuh tanggapan kalian gimana? Berbicara dulu mungkin. Oke, Mbak Dara dulu. Aduh apa ya? Kalau untuk mengisi dompet tetap tebel ya, kalau aku sih maksudnya nggak ngerasain ngekos ya. Jadi Ada ikut jadi ya, jadi kayak ya udah makan di rumah gitu, mungkin tipsnya makan di rumah. Sering bawa bekal. Iya, bawa bekal juga sama kurangin jajannya tapi banyakin makan benerannya gitu kan, kadang kita boros tuh di jajannya kan, Makanan bukan beneran makannya ya. kan. Ya mungkin kayak gitu sih, kurangin nongkrong-nongkrongnya. Tapi kelihatan muka-muka tongkrong. Waduh, Kan di depan juga. Iya. Belakang kan memberikan tips. Oke. Untuk Kak Iqbal gimana? Kalau aku ya, gimana ya? Kalau di Jogja kan kebanyakan ya anak-anak nongkrong kan ya, anak-anak apalagi pada kan nongkrong, ini. pada ya inilah naikin gengsi kan biasanya kan. Tuh. Ya paling kalau biar dompet tebal, tapi perut lapar ya ini sih makannya pakai Permindo nggak sih? enggak. Ya lumayan lah itu kan. Ya, apa tuh? Cuma 2.000 aja. Promah. Apa tadi? Nggak expect Kalau aku ya apa ya kalau aku? tips. tipsnya. Tipsnya biar apa? Dompet tebal tapi Dompet tebal tapi lapar. Iya, Nggak saat tahu. kita lapar. nggak ada duitnya. Dompet tebal tapi lapar. Kalau aku sih itu ya Tri. Apa ya Tri? Nggak tahu lah kan. Berarti dompetnya selalu tebal ya? Ya, Oh ya alhamdulillah. tergantung orang tua. Amin. Tergantung Tergantung ini memanage kita uangnya ini sih kan dikasihnya kan. Kalau aku sih tiap minggu ya dikasih. Jadi apa? Jadi kalau tiap minggu tuh lebih gampang untuk ngatur keuangannya sih kalau aku ya gitu. Terus kalau semisal apa lapar tapi nggak ada duit, aku sih mending tidur ya. Jadi kayak makannya tuh cuma sehari 2 kali atau sehari sekali aja, tapi langsung lapar, langsung kenyang gitu loh, makan banyak gitu loh. Nasi padang ya. Nah, nasi padang itu kan prasmanan tuh. Kalau misalkan kamu sering kayak keluar nongkrong ke kafe gitu, itu kan pasti ngeluarin duit ya. Yes. Tapi apalagi di kafe ya, lumayan lah untuk mahasiswa. Itu gimana? Kalau aku ya, itu yang pertama sih jelas Americano murah. Itu sih kalau semisal nongkrong sih balik lagi lihat itu apa? Harga minuman? Ya, harga minuman atau isi dompetnya tinggal berapa sih kalau semisal udah tipis ya udah beri yang murah-murah aja. Es teh kan murah tuh. ST Jumbo. Ya, es jumbo gitu. Oh,
Jadi untuk Mas Fadli gimana? Kalau tipnya tuh ya yang pertama kerja. Wis. Kalau kosong. Aku ya omong. Aku iki anak ladang. BTW Masnya ini kerja apa? Bantuin sih. Jadi bantuin kayak part time lah hitungannya kalau orang bahasa orang. Dia punya usaha sendiri. Ya kebetulan punya sih. Apa tuh? Ya itulah usaha dari turun menurun sih. Usaha Malioboro. Jadi dinasti politik gak tuh? Kalau misalnya kalau tadi yang ditanyakan kalau nggak ada duit ya mending pulang makan di rumah. Kalau yang di Jogja begitu. Ya pintar-pintar ngatur duitnya aja. Berarti Masnya ini asli Jogja ya? Ya Jogja Pre, Padang. Sleman. Oh, Padang. kalau Padang itu privilege. Oke. Nah selanjutnya. Tapi mention sih kalau semisal apa namanya kerja kayak gitu kan, apalagi part time kan. Part time kan paling enggak 6 jam kan kalau anak-anak zaman sekarang. Apalagi di Jogja kan banyak kayak kafe-kafe gitu. Jadi kalau semisal buat nambahin dompet biar tebel ya pembagian dari gimana perkuliahannya sama gimana nge-manage waktu buat kerja gitu sih. Apalagi ke barista lah paling enggak di sekarang. Yes. Iya kan rata-rata ya? Iya, rata-rata barista kan sekarang. Untuk part time gitu. Ya, betul. Oke. Kayak apa ya? Kalian sering gak sih kayak nongkrong-nongkrong di Warmindo atau di lesehan gitu? Sering gak sih? Sering banget tuh, Sering banget. Sering kalau lagi dompet menipis. Berarti lu, apa nongkrong di kafe apa Barmindo kalau tipis tetap gas. Tetap Gas, tetep gas. Tergantung tergantung budget. ya? Iya, tergantung budget. Kalau bisa sih nasi padang. Nasi orang padang. Padang. Orang Padang. Kalau ada duit baru orang Jawa. Oh, iya. Oke, begitu. Enggak, bercanda orang Padang. Orang awak aman. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan yang ketiga ini, gimana sih cara kalian menghadapi fase stres saat kuliah? Apalagi kayak misalkan ada yang part time gitu, gimana sih caranya? yang part time Yang part time. dulu. Yang part time dulu. Ini yang part time juga nih. Caranya menghilang stres ya mungkin Kalau kan padat ya. padat. Mungkin Apalagi Kak, apa lenturin badan dulu untuk begini dulu begini itu kalau bisa ya gitulah sama mungkin kalau ada solo ya istirahat sebentar sholat Masya Allah, subhanallah. ya gitulah ingat pada Tuhan itu nomor 1. Terus mungkin kalau stres ya kalau pas lagi stresnya banget ya kalau longgar ya luangin aja di game seperti game online lah gitu PUBG gitu. Apalagi kalau ketemu musuh kan rasanya semua ya, emosinya rasanya. keluar iya langsung plong gitu. Apalagi ya itu aja lah mungkin sholat nomor 1 sih begitu. Wih. Makasih Darat. dari Tara. Kenapa? Stres ini Iya. ya, stres kuliah dan part time. tapi kamu kan kayak baru-baru nih kuliah baru berapa semester sih? 3 Iya sih semester baru ya? ini. Jadi kok buat awal-awal sih mungkin belum ngerasain pressure yang banyak kayak kakak-kakak ini gitu loh. Jadi bagi waktunya sih masih enak banget ya soalnya part timeku pun juga bagi waktunya aku sendiri. Jadi ya beberapa aku yang manage jam-jamnya dan lain-lain sebagainya. Jadi justru nggak begitu stres sih masalah itu. Terus kalau misal tipsnya gimana biar nggak stres ya bener tadi sholat. Tuhan tuh nomor 1. Sama kadang kan kalau dipendam sendiri nggak enak kan. Nah, someone to talk itu perlu guys. Perlu beli. Dan itu kita ngobrol doang tuh nggak bikin stres kayak udah nge-recharge energi gitu. Jadi itu tipsnya, sholat someone to talk. Untuk Mas Freddy gimana Apa nih? cara menghilangkan stres? Apa ya kalau aku sih ini ya Stres. ngelakuin hobi sih kalau aku. Salah satunya? Kalau aku kan suka foto sama hunting ya. Foto sama hunting. Foto sama game ya. Tapi kan apa ya? Aku tuh kalau misal stres tuh
mending itu loh, apa kayak daripada mabuk atau orang-orang lain kan kayak gitu kan, mabuk terus kemana gitu. Astagfirullah, itu jangan ditiru ya adik-adik, jangan ditiru Dik. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek. Ya, Jangan nggak ya, Dek, ya. boleh. Tapi kalau mau tipis-tipis bisa. Itu sih apa kayak mending kalau misal ada cerita ya cerita ke orang gitu, jangan dipendam sendiri ya Teh ya. Iya, Punya betul. pacar. Punya pacar ya Mas? Alhamdulillah. Punya. Jadi seringnya cerita-cerita ke pacar gitu. Ya, seringnya cerita-cerita ke pasangan lah. Terus nanti kalau semisal apa kayak di rumah gitu, apa kalau aku sih ya itu sih, kalau di rumah juga main game gitu sih, sama teman-teman online kan juga ada tuh, ada komunitasnya sendiri itu sih. Kalau dari suhunya nih, Waduh. Oke. Kalau aku sih lebih melengkapi aja ya kan. Game saya juga ya, terus hunting juga ya, sholat juga ya kadang-kadang lah ya. Aku Oke. ya gimana ya? lebih mengakui loh. Iya dong. Mengakui Tri. Apa? Nah, kalau aku sebagai orang Jogja ya tahu sendirilah, ring road. Nah, biasanya tuh kalau stres banget. Biasanya tuh aku lebih ke suka jalan-jalan, suka keliling. Itu biasanya kemana aja tuh? Naik trade biasanya, kalau enggak ke arah Jakal, Kaliurang gitu. Kalau enggak ke arah timur. Ke arah timur tuh paling ke arah Prambanan, Piungan. Terus kalau kadang-kadang kalau stres banget gitu kan, apalagi hujan-hujan ya. Wah, Apalagi hujan-hujan sama pakai pasangan. headset, terus habis itu Apalagi muterin sama ring road. pasangan. Beuh. Wih, Seru ngobrolnya hah? Nah, gitu doang sih paling. nggak? Susah. Oke. Ya. Gitu sih, lebih ke muter-muter ring road aja. Lebih oke. Bisa teriak juga kok. Wih, gimana? Ternyata gimana? Begitu, guys. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Gimana nih? Ada nggak sih spot nongkrong favorit kalian di sekitaran kampus atau di sekitaran Yogyakarta ini? Mungkin bisa dijawab Mas Freddy. Kalau Biasa kita ya, nongkrong ya? kalau yang murah-murah gitu kan kita ada kayak angkringan gitu loh, kayak kita kan ada base camp tuh yang di deket apa namanya, Yang mana? Yang di Yang- Burjo? yang di Burjo. Oh ya, Itu apa ya namanya? Jalan Nologaten nggak sih? Nah, Nologaten, di Nologaten itu. Iya, Yes. Nologaten ya. Terus kita tuh juga sering main ke MDK di Angkringan MDK. yang angkringan MDK. Murah nasinya banyak. Yes, murah, nasinya banyak, Ambil sendiri. ambil sendiri. Terus kalau misal di di kafe kita sering di itu, aduh promosi lagi nih. Depan kampus nggak sih? Di kampus jarang, kita jarang ke kampus. Kalau di Fleksibel sih kalau kita Iya. kafe-kafe gitu. ya paling sering ya kita pos ya, ke pos. Ya, iya. karena ada salah satu dari teman-teman kita juga kerja di sana juga. Yes. Jadi kita membantu apa namanya? Perekonomian. Ya, salah satunya membantu perekonomian teman-teman kita juga kan gitu, mencari uang demi menghidupi diri sendiri kan gitu. Betul. Ya. Kalau ada lagi yang mungkin dari ini Mas? Ya kalau aku dari di sekitar kampus ya, paling jelas sih the one and only ya, Sekre. Iya. Sekre betul. Apalagi kalau Yoi. kumpul sama anak-anak ya. Wih, kumpul ngobrol kesana kemari, ngobrolnya nggak jelas, random gitu sampai jam. Kalau aku dulu sempet sampai jam 10 malam, sampai diusir satpam. Mas, udah jam segini, mau ditutup? Oh siap, gitu. Bentar lagi, ya setengah jam lagi, setengah 11 didatengin lagi gitu. Sering kayak gitu. Terus kalau di luar kampus lebih fleksibel sih. Mau kemana aja gas. Paling sering sih ya ke pos juga ya, karena teman-teman kita juga di sana kan. Lebih ke Kebanyakan iya. Itu sih kalau aku. Kalau dari Mbak Dara sendiri gimana? Yang sekitar kampus ya? Ya bisa di sekitar kampus, sekitar Seturan, pokoknya di Mana daerah aja? Jakarta ini. Kalau di sekitar kampus sih jarang ya sebenarnya. Tapi kalau ada di dekat rumah itu namanya sebutin nggak apa? Nggak apa-apa. Di kafenya itu Lugu. Lugu. Tulisannya Loe gue. Lo gue. Lo gue. Oke. Ya itu apa enggak? Kanan kirinya tuh
kosong gitu loh, jadi kayak nyaman tapi tempatnya comfy banget kayak gitu. Udah itu aja sih. Enak gak? Enak buat tugas dan harganya nggak begitu mahal. Terjangkau ya. Ya terjangkau. Juga terjangkau guys. Terjangkau nyaman. Aman aja. Gitu sih. Oke juga. Tapi di sekitar kampus banyak spot nongkrong. Gimana tuh? Mana tuh? Ada di kosan, ya, cosan. Tapi Habis itu- keseringan ditancem nggak sih? Iya bener banget. Sambil nyemilin mie ayam. Itu apa? Taman Cemara ya. Di situ menjual apa Kak? Ada mie ayam. Mie ayamnya enak banget sih. Murah, 10.000. Sama minum ya 3.000 jadi 13 ya. 13, 13, 12. Iya itu sekitar itu ya. Plus pangsit 15. Nah, begitu. Langganan sepertinya. Kadang-kadang kalau lagi ngerjain tugas di situ ya. Ya begitu. Oke, untuk Mas Fadli gimana? Oh, aku. Heeh. Kalau spot nongkrong ya di daerah Sturan, mungkin di mana ya? Banyak sih. Saya kayak Mas Iqbal ini sih. Fleksibel, yang penting ada info tugas aja. Tugas. Info gas aja. Info tugas aja. Begitu. Tapi kalau seringnya tuh ya di sih. Di mana? Di Basecamp sih kalau dulu. Basecamp yang di Jalan Norogaten tuh. Ringan gitu ya. Iya. Warmindo. Oke. Ya, begitulah. Pokoknya favoritnya orang Ari. Nah, orang Ari Ati. Nah, itu dia, itu enak itu, guys. Cobain lah kalau sempet besok. Oke? Oke, selanjutnya ya pertanyaan kalian kuliah di Setia KPN ini mengikuti organisasi apa aja, dan setelah kalian nanti lulus apa yang bikin terkesan dari organisasi itu? Dari sepuh mungkin ya, dari sepuh ya. Dari Yang bentar lagi lulus. Aduh, apa ya? Aku cuma ikutin aja sih, setihan aja sih. Heeh. Apa itu Stihan? Wah, Nggak apa-apa sebutin. ya beneran nih. Iya. Jadi Setihan itu adalah salah satu organisasi di kampus yang bergerak di bidang fotografi. Tapi nggak cuma fotografi aja sih yang dikembangin, kayak videografi juga. Terus kita juga ada nanti workshop juga kayak gitu sih. Banyak, tapi Pameran lebih gitu ya. ya Acara-acara. pameran, betul. Oke. Itu kakak di organisasi itu pernah menjabat sebagai apa? Waduh, aku sih sebenarnya cuma ya dari bawah ya yang pasti ya, dari staff ini. Awalnya dari staff hunting, terus kemudian naik jadi hunting di divisi huntingnya. Si Hanti. Terus habis itu naik lagi. Kebetulan saya ketua umum. Oh, ketua umum. Ya betul. Gimana perasaannya? Ya awalnya sih kayak, aduh, bisa nggak ya, kayak nggak yakin gitu loh sama diri sendiri. Cuma setelah dijalanin tuh oke aja, aman-aman aja. Malah banyak pelajaran yang aku ambil, terutama memanage waktu sih. Karena kan aku juga rumah di Jogja, terus pasti orang tua atau saudara-saudara kan juga minta tolongnya ke aku. Kebetulan juga salah satu cucu tertua juga. Oke. Cucu tertua juga kan, jadi sering dimintain tolong lah. Kalau ada acara-acara gitu ya. Ya pasti. Oke. Nah, aku kebantu sih, kayak gimana sih caranya membagi waktu antara kuliah, terus kemudian organisasi, sama di keluarga tuh bersinergi gitu loh. Jadi kita enak ngejalaninnya. Itu sih. Terus kayak yang pasti relasi. Betul. Relasi sih Jadi banyak relasi banget. ya. Apalagi dari alumni Stihan, banyak banget. Itu kayak semisal yang kerja di perusahaan-perusahaan besar, kayak di JCM juga ada. Terus kemudian yang jadi wali kota juga ada itu. Oh, jadi alumni Stihan. Ya, sekarang alumni Stihan. Oke. Wali kota Kediri kalau kamu mau tahu. Mantap ya. Ya, itu relasinya gede. Kalau semisal kita bisa berkomunikasi, ngobrol enak sama beliau, mungkin bisa lebih aman lah. Kalau misalnya nyari-nyari relasi atau pekerjaan. Untuk Mas Freddy nih gimana? Apa tadi? Kalau aku ya, aku tuh di Stihan itu kan masuk
angkatan berapa? 21. 25. Oh, 25. Stand Oh, di 25. Stihannya ya. Ya, aku masuk di stand 25 angkatan 25 tahun 2021 itu aku masuk sebagai maba. Terus di tahun berikutnya tahun 2021 aku itu naik jadi pengurus, itu pengurus hunting. Sebelumnya kan aku jadi staff tuh, staffnya ini. Yes. Itu terus di angkatan 26 aku naik jadi itu divisi hunting sama Kak Iqbal. Terus sekarang aku naik lagi jadi ketua umum. Ya, jadi dua-dua ini ketua umum ya. 3. Oh, ini selanjutnya ya ketua umum. Iya. Nanti biar yang lain lah yang menilai. Yes. Oke. Bahaya. Tidak Bapak. Enggak mau. Hal yang berkesan tuh dia dalam organisasi Stihan. Apa yang berkesan ya? Itu kalau semisal berkesan sih banyak yang berkesan ya. Contoh kayak cari temen lah. Cari temen tuh di Stian gampang banget, apalagi orang-orangnya kan banyak ya. yes, orang-orang itu Stian rata-rata ekstrovert gitu loh, ekstrovert banget, kayak diajak ngobrol ya sampai keluar riaknya. Kebetulan saya introvert ya. Introvert. Jadi kayak apa? Diajak ngobrol tuh enak gitu loh. Itu terus yang kedua, aku di sini juga dapat ilmu, terutama Ya bangku. yes, ilmu padi itu terutama di bidang fotografi itu aku dapat ilmu banyak banget di sini. Entah itu tentang lighting, entah itu tentang komposisi dan lain-lain, aku banyak ilmu. Terus sama relasi itu juga pasti sih di stand sini. Soalnya kan di stand ini kan apa namanya? Apalagi yang alumni-alumni itu kan udah jadi orang bener lah, jadi orang gede gitu loh. Jadi kalau semisal hubungannya baik, Sama anak Stihan. yes, nanti kan kalau sewaktu-waktu butuh bantuan atau apa itu kan ada koneksinya gitu, begitu. Oh ya. Mas Fadli? Pengalaman organisasi ya. Kalau aku ikut UKM fotografi Stihan tuh sama angkatan 26. Di pengurusan 27 ini dari angkatan 26 tuh menjadi staf pertek. Lalu ke angkatan 27 tuh menjadi kadif pertek. Kedepannya keren kan? Naik ya. Ya naik tapi ya gini. Ini untuk selanjutnya naik lagi nggak? Kurang tahu besok tapi ya gitulah. Kalau kesannya, Ya. kesannya tuh jadi bisa merawat barang dengan baik. Contohnya yang peralatan di UKM itu sekre. Jadi ya banyak lah, nggak bisa disebut satu-satu. Mungkin kayak tripod, kamera, ya gitulah. Terus bisa untuk apa? Bisa memanage waktu juga sih aslinya. Tapi ya gitulah. Menambah relasi juga kok masuk di Stihan itu. Seperti yang disebutin Kak Iqbal. Ya, begitu. Kak. Selanjutnya ada Kak Dara. Terakhir ini. Ya, kalau aku ikut Stihan sama kebetulan himpunan mahasiswa manajemen. Oh, ada 2. Iya. Ya itu. Ya ini sih kalau dari Stihan kan tentunya nambah ilmu kan, nambah relasi, nambah pertemanan, koneksi juga. Terus di himpunan juga sama nambah relasi, nambah pengalaman berorganisasi. Dan kebetulan tuh di himpunan sama Stihan tuh kayak nyambung gitu loh apa yang aku iniin. Kayak di sana jadi DKV-nya, di sini juga mempelajari fotografi dan desainnya juga kan. Jadi nyambung-nyambung aja kayak gitu aja sih. Berarti ini kakaknya baru masuk ya? Iya, baru masuk. Masih maba hitungannya. Bersama sepuh-sepuh ini. Berarti ada kepikiran nggak ingin menjabat sebagai apa gitu? Di Stihan. Iya. Itu mah terserah ya. Kalau bisa kepengen ya biasa aja sih. Kayak
Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Oke. Udah sempet menghadiri podcast kali ini. Saya ucapin bye-bye. Bye bye.